tumor yang berasal dari kandungan. Cuman yang membedakan, kista ovarium adalah tumor yang berasal dari indung telur atau ovarium. Hai 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 bunda cantik. Hai 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 bunda cantik. Dengarlah info ini dari Bu Dokter, kita yang cantik. Hai 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 bunda cantik. Hai Bunda cantik. Pantengin terus ya info-info kesehatan yang bermanfaat buat Bunda semua. Dan jangan lupa di-subscribe dong. Oke. Hai Bunda cantik. Apa kabar? Alhamdulillah Bunda semuanya pada sehat. Nah Bun, banyak sekali Bunda yang bertanya tentang mioma uteri dan kista ovarium. Sebenarnya apa perbedaan dan persamaan? Ya, tentunya Bunda semua sudah tahu mioma uteri dan kista ovarium adalah sama-sama tumor ginekologi atau tumor yang berasal dari kandungan. Cuman yang membedakan, kista ovarium adalah tumor yang berasal dari indung telur atau ovarium, sedangkan mioma uteri adalah tumor yang berasal dari otot-otot dinding rahim. Nah, sebenarnya dua tumor ini kerap sekali terjadi pada seorang wanita, dan keluhan yang disebabkan oleh dua tumor ini bervariasi pada setiap orang. Nah, sekarang satu-satu ya Bun, kita bahas. Yang pertama, mioma uteri. Nah, mioma uteri ini adalah suatu massa yang berasal dari otot dinding rahim yang bentuknya seperti bakso. Ya, bakso Bun yang enak itu. Nah, cuman dia terjadi bukan karena Bunda doyan makan bakso. Bukan. Nah, mioma uteri umumnya merupakan tumor yang jinak. Nah, dia kerap sekali berhubungan dengan hormon yang disebut dengan hormon estrogen. Nah, kelebihan daripada hormon estrogen yang disebut dengan istilah hiperestrogen menyebabkan terjadinya mioma uteri. Nah, mioma uteri ini umumnya bersifat jinak dan bervariasi tempatnya. Jadi di dalam rahim dia bisa berada di dalam otot dinding rahim, bisa juga berada di luar di luar endometrium. Nah, hampir aja saya lupa gara-gara teringat sama bakso. Nah, jadi keluhan yang disebabkan oleh mioma uteri ini tergantung dari di mana tempat dia berada. Misalnya seperti ini, tumor mioma uteri subserous. Nah, dia berada di luar dinding endometrium atau di luar dinding rahim. Nah, apabila dia berada di luar dinding endometrium ataupun dinding miometrium istilah medisnya, maka mungkin dia bisa saja menyebabkan nyeri. Namun bila ukurannya sangat kecil, tentunya nyeri tidak terlalu menonjol. Namun bahkan tidak dikeluhkan sama sekali oleh Bunda. Tetapi bila dia bertambah besar, tentunya dia akan menekan beberapa organ yang ada di dalam kafum abdomen atau di dalam rongga perut Bunda. Nah, misalnya ada usus, ya, kemudian ada lambung, ada hati. Nah, tentu saja ini menyebabkan rasa nyeri bila dia bertambah besar, ya. Namun dia tidak menyebabkan sulit untuk mendapatkan keturunan karena bentuknya atau tempatnya di luar dinding endometrium seperti ini, ya kan? Jadi ibarat kayak kepala terus ada kuncirannya gitu Bun. Nah, itu adalah mioma subserous.
ada lagi mioma submukos ataupun mioma intramural. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dia berada di dalam dinding endometrium, sehingga bisa saja menyebabkan sulit mendapatkan keturunan. Atau karena dia berada di dalam dinding endometrium, tentunya pada saat bunda sedang mengalami haid atau menstruasi, maka nyeri menstruasinya bisa sangat-sangat luar biasa. Dan darah haidnya bisa juga sangat-sangat berlebihan. Nah, tentunya berbeda tempat atau lokasi miomnya, berbeda pula keluhan yang bisa ditimbulkan. Kapan kita harus melakukan operasi miom? Nah, miom itu bila dia seperti yang awal tadi subserus, tentunya bila tidak menimbulkan keluhan, boleh saja kita cuekin. Tetapi cueknya bukan cuek beneran, tetap harus melakukan follow up atau observasi secara berkala kepada dokter kandungan di tempat bunda periksa. Namun bila dia bertambah besar dan menimbulkan nyeri, tentunya miom ini harus segera diangkat atau dilakukan operasi yang disebut dengan miomektomi, yaitu mengangkat massa miomnya. Nah, demikian juga dengan tipe submukos dan intramural yang berada di dalam dinding endometrium. Nah, kapan dilakukan miomektomi atau pengangkatan massa miom pada jenis miom yang intramural dan submukos, yaitu bila dia menyumbat atau menyebabkan penyumbatan sehingga sulit untuk hamil, ataupun dia menyebabkan gangguan menstruasi yang sangat banyak ataupun sangat nyeri. Nah, bun, itu tentang mioma uteri yang katanya bentuknya seperti bakso bulat seperti bola pimpong. Nah, bisa aja miomnya nggak segede bola pimpong, tapi segede kepala bayi bisa. Nah, itulah gunanya bunda melakukan pemeriksaan secara teratur. Oke, sekarang apa pula itu yang disebut dengan kista? Oke, kista sebetulnya adalah massa yang berisi cairan. Nah, tentunya kista bukan hanya tumor ginekologi, bun. Bisa juga berada di hidung, ya bisa juga berada di mata, bisa juga berada di usus, di ginjal, dan sebagainya. Namun hari ini kita khusus membahas kista indung telur atau kista ovarium. Nah, kista yang merupakan suatu massa yang berisi cairan. Cairan apa pula? Cairan bisa berisi cairan yang bening, kemudian bisa juga berisi cairan yang kental, ya bisa juga berisi darah, bisa juga berisi seperti rambut dan kuku ataupun tulang. Wow, kok bisa sih dok? Seperti magic gitu. Oh, enggak bun, ini tidak ada hubungannya dengan mistis. Oke, nah demikian juga dengan kista, seperti halnya miom, dia bisa terjadi akibat daripada hiperestrogen. Walaupun faktor genetik juga bisa menyebabkan terjadinya munculnya kista ovarium. Namun kista ini bisa bersifat jinak, juga bisa bersifat ganas. Nah, bagaimana kita membedakannya, dok? Nah, seperti halnya tumor pada umumnya tidak hanya di bagian obstetri dan ginekologi, apabila dia muncul secara cepat, masif, ya dalam waktu seminggu tiba-tiba perutnya udah besar, bahkan menimbulkan penurunan berat badan ataupun turunnya selera makan, tentunya ini adalah satu jenis tumor yang ganas. Sebaliknya, bila dia munculnya secara lamban,
tanpa menimbulkan turunnya berat badan dan turunnya selera makan, ini adalah tanda-tanda tumor yang jinak. Nah, namun sebaiknya dilakukan pemeriksaan tumor marker. Nah, nantinya bila dideteksi ada kista di dalam indung telur bunda, dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan tumor marker untuk menentukan apakah kista ini adalah jenis kista yang jinak maupun kista yang ganas. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu, dari pemeriksaan USG, dokter bisa menentukan, wah ini kistanya misalnya di dalam kista itu ya, tumor yang berisi cairan itu terdapat rongga-rongga ya yang disebut dengan septa, atau didapati adanya papil, atau bisa juga didapati adanya cairan yang bebas. Itu hanya bisa dilihat oleh dokter Bun pada saat Bunda melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Nah, bila septa, papil, dan cairan bebas dijumpai pada pemeriksaan USG, itu menandakan suatu kista yang dicurigai kista yang ganas. Namun pemeriksaan pastinya untuk menentukan apakah ini jinak atau ganas tentunya dengan pemeriksaan histopatologi yang diperiksakan di laboratorium dengan melihat sel oleh dokter spesialis patologi anatomi, tentunya sesudah kista itu diangkat. Nah, jenis kista juga banyak Bun. Nah, tentunya Bunda pernah dengar yang disebut dengan kista endometriosis. Ya, kista ini disebut juga dengan kista coklat. Nah, kok namanya kista coklat? Apa gara-gara saya doyan makan coklat? Bukan, gak apa-apa, makan aja coklat kan enak. Nah, kista coklat disebut seperti itu karena dia berisi darah. Ya, nah ini juga ada kaitannya dengan hiperestrogen. Umumnya keluhan pada kista endometriosis ataupun kista coklat adalah nyeri haid yang hebat. Wow, nyeri sekali. Bisa pada saat haid, bisa juga menjelang haid, atau bahkan bisa juga sesudah beberapa hari sesudah haid. Tergantung kista endometriosis atau endometriosis itu sendiri berada di mana. Nah, ada lagi yang disebut dengan kista ovarium. Kista ovarium umumnya berisi cairan. Bisa cairannya itu jernih, encer, atau bisa juga kental. Ya, nah itu tergantung pada saat kita dokter melakukan operasi. Ya, pada saat operasi dapat dilihat dan waktu USG juga bisa dilihat. Ada lagi yang disebut dengan kista dermoid. Nah, kista dermoid itu isinya ada cairan, juga ada rambut, kuku, tulang. Duh, kok bisa? Pasti diguna-gunain. Oh, bukan. Ini adalah salah satu jenis kista yang jinak. Ya, bisa saja dia menimbulkan keluhan nyeri, bisa juga tidak. Tapi umumnya kista dermoid adalah suatu kista yang jinak. Nah, ada juga Bun yang disebut dengan kista folikel. Nah, kista folikel itu umumnya terjadi pada saat Bunda misalnya mau menjelang haid, pada saat masa ovulasi, ataupun pada saat trimester awal Bunda mengalami kehamilan. Nah, kista folikel ini umumnya bukan merupakan kista yang tidak normal, tapi adalah suatu kista yang sifatnya hormonal dan umumnya ada pada saat kondisi yang seperti saya sebutkan tadi, dan diameternya umumnya sangat kecil, bisa 2-3 cm saja. Nah, kista ini kapan pula harus kita operasi dok? Nah, umumnya kista coklat atau kista endometriosis ataupun kista ovarium dan kista dermoid bisa saja kita berikan terapi dengan obat. Tentunya Bunda harus berkonsultasi dengan dokter. Namun bila diameternya sampai 8 cm sampai dengan menimbulkan keluhan nyeri yang hebat, tentunya kista ini
juga dianjurkan untuk dilakukan tindakan operasi. Bisa saja dengan mengangkat kistanya saja, masa kistanya saja, atau bahkan mengangkat kista beserta tubanya, tergantung kondisi pada saat dilakukan operasi. Nah, seperti itu Bun, kira-kira secara umum membedakan mioma uteri dan kista ovarium. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membuat Bunda menjadi lebih mengerti dan tidak bingung lagi. Nah, bagaimana Bun? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena apa Bun? Karena Bunda yang cantik adalah Bunda yang cerdas.